Selamat pagi pemirsa RBTV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Sandra Hidayat kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Selamat Pagi Bengkulu RBTV. Dan seperti biasa pemirsa, pagi ini tentunya cukup spesial karena Selamat Pagi Bengkulu tentunya menghadirkan dua segmen obrolan yang tentunya akan memberikan informasi yang edukatif dan juga informatif kepada pemirsa RBTV dimanapun berada tentunya. Dan pemirsa edisi kali ini Jumat 8 Maret 2024 kita akan membahas sedikit tentang dunia kejahatan seksual. Karena memang beberapa waktu yang lalu pemirsa ini ada informasi yang cukup heboh ya di mana di Bengkulu Utara terjadi ya kasus di mana seorang guru yang mana melakukan kekerasan seksual terhadap puluhan siswa. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama tentunya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasanya memang pemirsa kalau berbicara tentang kejahatan seksual ini merupakan kejahatan yang luar biasa karena ini bisa berakibat yang cukup fatal ya, yang mana bisa berpengaruh terhadap psikis seseorang dan tidak hanya itu juga mungkin bisa berakibat buruk kepada fisik seseorang dan juga bagaimana kesempatan dia untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi ataupun secara optimal. Karena memang pemirsa kalau kita berbicara tentang kejahatan seksual ini juga ini merupakan kasus yang memang perlu perhatian penuh karena sempat terjadi di Bengkulu Utara beberapa waktu lalu seperti kami sampaikan tadi adalah bahwasanya sudah ada puluhan siswa yang mana mereka sudah menjadi korban kejahatan seksual oleh seorang guru yang mana kemudian ini sudah terjadi cukup lama pemirsa. Tentu ini jadi perhatian kita bersama. Untuk itu pemirsa kita akan membahas informasi ini tentunya dengan narasumber spesial kita yang akan hadir bersama kita. Yang pertama akan hadir nanti yaitu ada Ibu Nelly SHMH selaku Kasipidum Kejari Bengkulu Utara. Dan tidak sendiri tentunya karena beliau akan ditemani oleh Edo Putra Utama selaku Kasubsi Penuntutan Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara tentunya. Dan kita akan bertanya nanti akan menggali informasi lebih dalam sebenarnya apa yang terjadi tentunya. Kemudian apa program-program Kejari Bengkulu Utara untuk menekan kasus kejahatan seksual ini. Dan kemudian apa sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan seksual apalagi tadi sudah melakukan terhadap puluhan siswa yang ini mengakibatkan ke berbanyak aspek. Untuk itu pemirsa kita akan hadir sesaat lagi dengan narasumber spesial kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Selamat Pagi Bengkulu RBTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Wilhopi Esa MM, mengajak dan menghimbau masyarakat Kota Bengkulu untuk mewaspadai dampak dari hidrometeorologi, cuaca ekstrim, hujan deras, dan angin kencang yang diperkirakan melanda Kota Bengkulu di bulan Februari sampai dengan April. Dengan cara masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan masing-masing untuk mencegah bencana banjir. Dan jika terjadi angin kencang atau badai, agar menghindar dari pepohonan dan selalu waspada. Pemerintah Kota Bengkulu melalui BPBD Kota Bengkulu akan terus sigap melayani masyarakat mencegah dampak dari cuaca ekstrim di Kota Bengkulu. Bersama kita kuat, bersatu kita hebat untuk Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu RBTV dan masih bersama saya Sandra Hidayat yang akan membantu perbincangan kita pada pagi ini tentang kejahatan seksual. Dan telah hadir bersama kita luar biasa narasumber. Yang pertama hadir bersama kita ada Ibu Nelly SHMH selaku Kasipidum Kejari Bengkulu Utara. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik tentunya ya. Ini jauh-jauh nih pemirsa, ini dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Nah, nggak boleh nanya, kira-kira tadi langsung dari Bengkulu Utara nggak nih Bu? Kebetulan kalau saya dari Bengkulu, Pak. Oh, memang domisili dari Bengkulu seperti ya. Sini. Tapi tugasnya di Bengkulu Utara Ya. seperti itu. Baik, baik. Nah, tentunya di samping Ibu Nelly tentunya hadir juga bersama kita yaitu ada Bapak Edo Putra Utama. Assalamualaikum Bapak. Gimana kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya pemirsa, Pak Edo Putra Utama ini merupakan Kasubsi Penuntutan Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Nah, kita hari ini akan berbincang dengan kedua narasumber spesial. Kita membahas tentang dunia kejahatan. Karena seperti yang sempat viral beberapa waktu lalu Ibu ya, yaitu ada informasi bahwasanya ada terjadi kejahatan seksual terhadap puluhan siswa. Yang mana pelakunya ini adalah seorang guru yang mana ini yang mengajari bidang agama lagi. Benar, Nah, ini juga ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi mungkin sekarang saya ingin bertanya dulu nih ke Bu Nelly terkait dengan mungkin kita dari umum dulu nih Bu, mungkin dari kejahatan seksual ya. Nah, kalau berbicara tentang kejahatan seksual itu sendiri sebenarnya yang disebut dengan kejahatan seksual itu apa sih sebenarnya? Iya. Jadi pada dasarnya Pak, kekerasan seksual itu sendiri itu merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang ditujukan kepada seseorang itu tanpa persetujuan dari korbannya. Atau bisa jadi karena paksaan, karena bujuk rayu, ataupun dengan ancaman kekerasan. Dengan ancaman? Iya, bisa jadi yang namanya kekerasan seksual itu berupa perbuatan fisik seperti pencabulan, pelecehan seksual, ataupun katakanlah seperti persetubuhan, maupun dengan kejahatan yang verbal atau non fisik. Kalau verbal atau non fisik di sini bisa jadi ketika seseorang lewat kita langsung mengatakan sesuatu yang arah melecehkan seksual. Itu masuk ke kategori kekerasan seksual juga. Seksual seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang kategorinya banyak sebenarnya. Banyak, bisa fisik dan non fisik. Bisa fisik dan fisik. Bentuk tadi non verbal tadi berupa kata-kata juga bisa masuk ke sana. Bisa, Pak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini juga jadi pembelajaran bagi pemirsa di rumah nih Bu. Sebenarnya yang menjadi faktor atau pemicu sehingga seseorang itu melakukan kekerasan seksual biasanya apa sih? Dari pengalaman kami sebagai penuntut umum, ketika melaksanakan penuntutan, rata-rata yang menjadi faktor penyebabnya itu yang pertama ini, apalagi masa sekarang kan teknologi internet gampang dibuka. Yang pertama ini kecenderungan menonton video porno, itu menjadi bibit utama lah. Yang kedua bisa jadi pelaku ini pernah menjadi korban. Jadi yang bersangkutan ini mungkin beberapa waktu yang lalu kita flashback Pak, ada perkara di Bengkulu Utara sodomi terhadap lebih dari 30 orang korbannya. Iya. Dan ternyata ketika kita tindak lanjuti lebih dalam, si pelaku ini pernah menjadi korban ketika masih berusia di sekolah dasar. Jadi kecenderungan itu mungkin menjadi trauma dan sehingga ingin merasakan perbuatan itu dan dia sebagai pelaku, bukan sebagai korban lagi. Yang ketiga mungkin dia pernah menjadi saksi. Menjadi saksi di sini maksud saya mungkin pernah melihat orang lain yang melakukan tindak pidana kekerasan itu, di situ dia ada di tempat itu. Jadi pengen turut melakukan juga seperti itu. Dan yang sering juga terjadi ini karena memang tadi kecenderungan dari pelaku ini bisa jadi karena fantasi seks yang berlebihan. Jadi tidak bisa mengontrol hawa nafsu sehingga melihat sesuatu yang bisa ada kesempatan langsung dilakukan. Seperti itu Pak. Jadi itu faktor-faktor umum atau pemicu motif lah bisa kita katakan motif kenapa bisa orang-orang yang melakukan kekerasan seksual. Jadi tadi tidak hanya sekedar mungkin sering nonton film porno itu yang pertama tadi Bu ya, tapi juga tadi bisa jadi mungkin pernah menjadi korban mungkin juga pernah menyaksikan orang melakukan kekerasan hal itu ya, mungkin dia pengen mencoba hal yang demikian juga. Itu juga jadi salah satu pemicunya pemirsa. Jadi banyak, nanti akan kita gali lebih dalam lagi dengan narasumber kita. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Edo nih, selaku Kasubsi Penuntutan Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, Pak, itu kejahatan seksual. Sebenarnya kalau boleh dijelaskan sedikit secara umum saja, apa sanksi ini, Pak, yang mungkin secara umum diberikan kepada
orang-orang yang melakukan kekerasan seksual ini? Baik, kalau untuk sanksi biasanya kan sama dengan tindak pidana pada umumnya. Tapi khusus dari tindak pidana kejahatan seksual itu ada sanksi berupa pidana penjara. Selanjutnya ada juga pidana denda, yang mana pidana denda itu sampai 5 miliar maksimal. Jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, nanti diganti dengan pidana kurungan. Selanjutnya juga ada pengumuman identitas pelaku, supaya untuk membuat pelaku merasa malu atas jera lah itu tindakannya. Selanjutnya juga ada tindakan berupa kebiri kimia. Kebiri kimia ini dilaksanakan paling lama 2 tahun, dan kebiri kimia ini biasanya dilaksanakan setelah menjalani pidana pokoknya atau pidana penjara tersebut. Jadi setelah menjalani pidana penjara baru dilaksanakan kebiri kimia. Seperti itu. Baik, jadi ini nggak main-main hukumannya ya. Ini luar biasa sebenarnya. Dengan hukuman yang begitu banyak tadi, harusnya bisa juga membuat pelaku nih mikir-mikir nih untuk melakukan hal yang seperti itu, harusnya gitu. Tapi namun faktanya juga terjadi di lapangan. Jadi memang banyak sekali yang kemudian menjadi pertimbangan kita, dan ini juga harus jadi tanggung jawab kita bersama, orang tua. Tidak hanya orang tua saja, tapi bagaimana guru di sekolah juga, dan juga seluruh masyarakat itu untuk bisa mengawasi ya, terutama bagi generasi-generasi muda kita. Baik, kemudian terkait dengan undang-undangnya sendiri, itu apakah memang ada undang-undang yang menjerat pelaku kekerasan seksual itu, atau seperti apa? Kalau untuk undang-undang terkait dengan kejahatan seksual, memang ini memiliki undang-undang yang khusus. Baik. Salah satu undang-undangnya yaitu kita ketahui Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Terus ada Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak juga. Kemudian Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian yang baru sekarang ini ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2022. Nomor 12 tahun 2022. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kita masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 285 tentang pemerkosaan dan di pasal 289 tentang pencabulan, seperti itu. Baik, nah, jadi seperti itu pemirsa ya, memang sudah diatur di undang-undang khusus yang mengatur hal ini. Jadi ini nggak main-main. Jadi bagi para pelaku ini akan dijerat dengan pasal-pasal dan juga undang-undang yang memang sudah dibentuk ya untuk sebagai hukuman untuk menjerat para pelaku tentunya. Baik, sekarang saya ingin ke Bu Kasimidum nih ya. Ini terkait dengan tema kita hari ini, karena ini menarik sekali. Masyarakat mungkin ada yang masih bingung kadang-kadang. Ini nggak tahu ini gimana sih, ini salah atau tidak, ini diperbolehkan atau tidak, ini apakah akan dihukum atau tidak, ini perlu kita sampaikan. Ini ada informasi juga nih Bu, ada yang mengatakan bahwasanya kekerasan seksual itu justru banyak terjadi di keluarga. Baik, kadang-kadang ada pelakunya, mungkin ada hubungan keluarga. Nah, sebenarnya apakah itu memang benar? Sebenarnya kalau kita mikir harusnya keluarga kan saling melindungi, gitu Bu. Nah, apakah pernyataan itu benar atau seperti apa fakta yang ada? Iya. Kalau melihat dari tingkat kejahatan di Bengkulu Utara sendiri, memang kita sangat miris Pak, karena memang lingkup kejahatan kekerasan seksual itu benar faktanya terjadi di lingkungan keluarga. Dan pelakunya sendiri itu kadang-kadang bapak kandung, kakek kandung atau kakek tiri, atau bisa jadi saudara kakak kandung seperti itu. Dan ada beberapa fakta di Bengkulu Utara sendiri kenapa memang hal tersebut terjadi. Sebenarnya faktor itu kelemahan dari lingkup keluarga itu sendiri. Bisa jadi faktor utamanya mungkin ketidakharmonisan dengan pasangan si istrinya. Dan bisa jadi faktor berikutnya itu mungkin tekanan ekonomi juga. Jadi kecenderungan kadang-kadang kalau Kabupaten Bengkulu Utara sendiri kan mayoritas penduduknya petani, pekebun. Nah, ketika si istri berangkat ke kebun sementara anak masih di rumah, si suami tadi belum bekerja atau katakanlah sedang tidak bekerja pada hari itu, sehingga timbul kesempatan untuk melakukan kepada keluarga sendiri. Ya, itulah memang hal-hal yang sangat kita khawatirkan. Namun memang fakta itu benar adanya. Benar adanya. Siap. Berarti memang kalau dari kasus yang sudah ditangani gitu ya, itu kebanyakan ternyata dari keluarga. Dari keluarga. Mungkin saudara dan lain segala macam itu pernah terjadi. Benar. Baik.
Jadi ini jadi perhatian kita bersama. Jadi keluarga juga harus hati-hati ini, Ibu ya. Jadi baik dari pasangan, kemudian juga keluarga, mungkin tetangga dan lain sebagainya harus kita perhatikan, harus kita awasi dengan sebaik mungkin untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan mungkin ini boleh disampaikan cara atau tips yang mungkin yang dapat pemirsa di rumah kira-kira nih untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual itu mungkin apa nih Bu yang bisa kita lakukan? Baik, terutama kalau pendidikan tentang pengetahuan seks ini sendiri kan harusnya dimulai dari keluarga, Pak. Betul. Yang pertama, lingkup keluarga itu harus memberikan pemahaman, edukasi kepada anak-anak sendiri mengenai bahaya dari kekerasan seksual sendiri. Yang kemudian kita harus menghargai privasi orang lain. Betul. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh atau dipegang orang lain dan ada yang tidak boleh. Kemudian kalau selaku orang tua sendiri mungkin kita harus membekali anak-anak kita dengan pemahaman jangan bepergian dengan orang yang baru dikenal. Karena modusnya perkara ini biasanya apalagi sekarang untuk di ranah medsos baru ketemu sekali atau baru melakukan pertemanan di media sosial, kemudian baru ketemu sudah diajak kemana-mana. Itu rawan sekali terjadi. Lalu mungkin di lingkungan masyarakat juga terkadang kan memang korban ini sudah jadi korban kemudian dikucilkan dalam masyarakat. Betul. Seharusnya memang sebagai masyarakat kita harus tetap memberikan dukungan psikologis terutama bagi si korban ini tadi. Terus kalau untuk di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat juga harusnya sosialisasi harus lebih ditingkatkan. Lebih ditingkatkan pemahaman mengenai kekerasan seksual, bahayanya, maupun tindakan-tindakan yang pengenalan sanksinya. Ternyata sanksinya itu berat. Sanksinya bisa maksimal sampai 20 tahun atau denda 5 miliar. Jadi sehingga pelakunya tahu atau bahkan orang yang akan melakukannya, oh ternyata kalau kita melakukan seperti ini, kita juga akan mendapatkan sanksi yang berat. Paling seperti itu, Pak. Baik, nah jadi seperti itu pemirsa ya tips dari Bu Kasih mungkin langsung. Jadi memang dari keluarga diawali, Bu. Iya. Jadi dari usia dini mungkin sudah diajari ini boleh disentuh, ini tidak, dan sebagainya. Ini kalau ketemu orang baru jangan mudah diikuti dan segala macamnya. Iya. Jadi memang peran keluarga ternyata juga sangat penting sekali untuk pencegahan kekerasan atau kejahatan seksual ini, yang kemudian juga nanti akan lebih lanjut juga akan ada pembinaan di sekolah dan lain segala macam. Itu jadi tanggung jawab kita bersama tentunya. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Edo, kemudian terkait dengan prosesnya sendiri. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang tahap-tahapannya, kalau untuk orang yang melakukan kekerasan seksual itu biasanya tahapan prosesnya untuk hukumnya itu seperti apa sebenarnya? Baik, kalau untuk proses tahapan penanganan perkara yang berhubungan dengan kejahatan seksual, biasanya awalnya adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui tentang tindak pidana kejahatan seksual yang berada di wilayahnya. Kemudian dari laporan tersebut disampaikan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian menerima laporan tersebut. Dari laporan tersebut pihak kepolisian mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum. Nah, kelang beberapa lama selanjutnya penyidik kepolisian mengirimkan juga berkas perkara. Dari berkas perkara tersebut kejaksaan melalui jaksa penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara. Penelitian berkas perkara tersebut, apakah berkas tersebut lengkap, apakah berkas tersebut perlu diperbaiki. Jika ada perlu perbaikan terhadap berkas perkara tersebut, maka jaksa melakukan P19 atau pengembalian berkas perkara kepada penyidik kepolisian. Setelah dilengkapi P19 tersebut oleh penyidik kepolisian, selanjutnya dilakukannya P21. Nah, setelah P21 dilakukannya serah terima tersangka dan barang bukti. Oleh karena itu diterima oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya berkas perkara tersebut beserta barang bukti dan tersangka itu dibawa ke pengadilan untuk dilimpahkan berkas perkaranya. Selanjutnya dilakukanlah proses persidangan yang biasanya menelan waktu kurang lebih 1-2 bulan. Setelah dilakukan proses persidangan nanti adanya putusan. Nah, setelah adanya putusan kurang lebih seminggu dari putusan baru kita laksanakan yang namanya eksekusi dari
penuntut umum. Seperti itu kurang lebih. Baik, berarti itu prosedurnya yang harus dilalui seperti itu. Jadi tidak serta-merta ini ditetapkan nih tersangka dan itu enggak. Memang ada prosedur yang dilakukan, penyelidikan dan sebagainya untuk ini bisa jelas terang benderang. Sehingga tadi bisa disampaikan oleh Bu Kasih juga, motifnya kita bisa tahu nih motifnya apa, kemudian kenapa dilakukan dan sebagainya itu bisa kita ketahui. Nah, kemudian terkait dengan tadi Pak Edo mengatakan bahwasanya itu yang pertama kita menerima aduan dari masyarakat. Dan ini semisalnya Bang, kalau semisalkan korban ini mencabut laporannya itu apakah gugur laporannya, apakah orang itu bisa dibebaskan atau seperti apa kalau proses hukumnya? Baik, jadi untuk tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan seksual, delik aduan itu umumnya tidak berlaku. Nah, begitu. Jadi setelah adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui tentang tindak pidana kejahatan seksual, setelah diterima oleh penyidik kepolisian, itu pada saat mau ditarik lagi laporannya itu nggak bisa. Cuman di dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, itu ada pasal yang menerapkan delik aduan, yaitu pasal 5 dan pasal 6 huruf A. Jadi di pasal 5 itu kejahatan seksual yang non fisik saja. Jadi contoh yang pasal 5 itu seperti menggoda wanita yang lewat gitu, dengan kata-kata yang kotor. Iya, kata-kata kotor, siul-siul. Nah, itu kalau wanita tersebut tidak senang dan melaporkan ke penyidik kepolisian, itu dapat diterima, tapi juga berlaku delik aduan jika si korban ingin mencabut laporan tersebut. Gitu. Dan tapi pasal kalau yang 6 huruf fisik A nggak bisa, Pak ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Gitu. Baik, jadi seperti itu pemirsa. Jadi ini perlu pemahaman lebih banyak lagi tentunya juga. Ini kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya memang kalau untuk yang sudah fisik sudah sampai melakukan sodomi dan segala macam itu nggak berlaku lagi. Itu akan ditangani sepenuhnya tentunya oleh kejaksaan. Baik, ini menarik sekali pemirsa. Kita akan masih menggali informasi lebih dalam lagi dengan narasumber spesial kita karena ini penting ya, karena ini informasi yang perlu kita sebarkan kepada masyarakat. Jadi bagi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Selamat Pagi Bengkulu RBTV. Oke, sebentar ya. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sampai tahun 2023 telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Kota Bengkulu seperti jalan lingkungan, jalan kota, jembatan, rehab sekolah, rumah sakit RSHD dan rumah sakit ibu dan anak Tinogalo, Berendo Hidayah, taman-taman kota, gedung perkantoran Merah Putih, Jalan Aru Jajar serta rehab rumah ibadah baik masjid, gereja, wihara, dan lain sebagainya. Pembangunan-pembangunan ini beberapa masih dalam proses dan ada yang telah selesai pengerjaannya. Pembangunan ini bertujuan mendukung kemajuan Kota Bengkulu. Dinas PUPR Kota Bengkulu mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Bengkulu, mari bersama menjaga fasilitas umum yang telah dibangun untuk kemajuan Kota Bengkulu tercinta. Mari kita bersama-sama menjaga fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Bengkulu. Aidem,
Ala keluas lahan aku nih kan. Amun lahanku luas, aku nak bangun kos-kosan, aku nak bangun lapangan olahraga, aku nak bangun gedung, kolam renang, kolam ikan, ya kan? Lahan luas. Oi, nyonya pengusaha yang terkaya. Apa lo kak tegak di siko kok pane-pane lekak kok tak mutung? Kau tidak tahu ngapa ambo tegak siko? Siko kan lahan ambo nak mau petakan, ambo nak bikin kolam renang, ambo nak bikin kolam ikan, ambo nak bangun gedung, kos-kosan, rumahan komersil, ya kan? Tepek kuda berpacu, pokoknya luas kalau mau bek galo. Kau kemana nak bawa nemu ambo, nak minta sumbangan? Woi, iko kok map bukan sembarang map. Ya, saya kok baru sudah ngurus persetujuan untuk bikin bangunan. Ngapa pula nak repot-repot pakai persetujuan do tanah-tanah kita nian, lahan-lahan kita nian, piti-piti kita nian beli. Ngapa pula kau nak pakai persetujuan? Kalau model itu ya, setiap bangunan tuh harus dibikin secara legal. Kelak ditangkap polisi, masuk penjara, ndak? Ribet, tangkap polisi? Lah iyo, harus ada perizinannya galo. Nak tangkap polisi? Masuk penjara? Masuk penjara. Kau nggak lama masuk penjara, lama udah jadi bangun. Nah kalau begitu lah, nurut dodot, kita main ngurus sore. Kita urus ya? Urus. Kamu kok masuk penjara macam itu? Gara-gara lahan ambo tolong. Jadi nak ngurus PBG ku di sikonya. Tolongnya kau urus, jangan sampai masuk penjara. Permisi bang, nak ngurus PBG di mana bang? Oh langsung masuk aja bang. Assalamualaikum. Nak ngurus PBG dulu? Isi dulu. Di mana Don? Di sikonya tempat ngurusnya ya, di bidang cipta karya. Nah kalau kita urus macam itu, kau kalau urus. Lama juga menumpuk terus kok. Assalamualaikum. Bang, duduk nak nanya dikit bang. Di mana tempat ngurus TBG kok bang? Di siko bang. Oh, duduk di siko? Ya duduk. Nah, di sikonya ngurus sikonya. Kau urus kamu nggak masuk penjara. Kita serahkan dulu persakatannya. Ikut persakatannya bang. Ci, Inga, ini sudah kita bantu untuk pengurus PBG-nya. Nah, untuk tahapan selanjutnya nanti tinggal cek di email. Oh, langsung cek di email kita aja. Email kita nanti di situ ada sampai batas mana pengurus itu di situ nanti. Oke, siap bang. Terima kasih banyak bang. Terima kasih ya bang. Iya sama-sama. Jadi. Bang, kami bang. Iya sama-sama. Salam. Berikut syarat persetujuan bangunan gedung. Informasi KTP, ITR, Informasi Tata Ruang atau PKKPR, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Surat perjanjian pemanfaatan tanah antar pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan, AMDAL, UKL, UPL, SPPL. Data penyedia jasa perencana konstruksi atau arsitek berlisensi, gambar teknis bangunan, arsitektur, struktur, dan map. Informasi tentang hasil penyelidikan tanah, sondir untuk bangunan minimal 3 lantai atau lebih. Spesifikasi teknis bangunan, arsitektur, struktur, dan map. Perhitungan teknis bangunan untuk minimal 2 lantai atau lebih. Dengan mekanisme dan prosedur berikut ini, membuat akun untuk permohonan PBG atau SLF pada situs simbg.pu.go.id. Konfirmasi email pendaftaran. Pilih layanan permohonan PBG atau SLF. Upload dokumen teknis dan administratif dan pantau akun SimBG. Untuk kelengkapan berkas akan dikirimkan melalui surat pemberitahuan yang dikirim melalui akun SimBG. Jika ada kekurangan berkas, segera dilengkapi. Mendapatkan undangan untuk mengikuti konsultasi dengan TPA, tim profesi ahli bidang arsitektur, struktur, dan map jika kelengkapan dokumen sudah diverifikasi. Dan akan diadakan survei lapangan oleh tim penilik.
segera memperbaiki dokumen yang telah dikonsultasikan dengan TPA, tim profesi ahli, penetapan nilai retribusi daerah, penerbitan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung atau Rekomtek, penerbitan SKRD surat ketetapan retribusi daerah oleh DPMPTSP, pembayaran retribusi daerah oleh pemohon PBG, dan penerbitan PBG oleh DPMPTSP. Untuk memastikan bangunan gedung berstatus legal dan pembangunan gedung memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya, ayo masyarakat Kota Bengkulu segera melakukan pembuatan izin persetujuan bangunan gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu. Kami siap melayani masyarakat Kota Bengkulu dengan sepenuh hati. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu RBTV, dan masih bersama saya Sandra Hidayat yang akan memandu perbincangan kita pada pagi ini dengan narasumber spesial kita. Masih bersama kita tentunya Ibu Nelly SHMH selaku Kasipidum Kejari Bengkulu Utara, dan juga ada Bapak Edo Putra Utama selaku Kasubsi Penuntutan Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Tadi kita sudah membahas sedikit ya tentang apa itu yang dimaksud dengan kejahatan seksual, kemudian apa pemicunya, termasuk tadi kita sudah sampaikan juga pemirsa tahapan-tahapan ya penanganan perkaranya seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Mungkin sekarang saya ingin ke Bu Nelly lagi nih selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Tadi terkait dengan kasus ya, karena informasi terbaru ataupun kasus terbaru ini tadi adalah masalah pelecehan seksual dilakukan oleh seorang guru ya terhadap siswanya, itu bahkan sampai puluhan. Nah, kalau secara keseluruhan nih Bu, kalau di Bengkulu Utara itu bisa dikategorikan seperti apa untuk kasus kekerasan seksualnya? Apakah sedang ataukah cukup tinggi atau seperti apa? Iya, selama pengalaman dinas saya di Bengkulu Utara, kalau melihat dari angka penanganan perkara terhadap kejahatan seksual sendiri, tahun 2023 itu kita sudah menangani sebanyak 40 perkara. 40 perkara. Iya. Sedangkan kalau dari tahun ini, dari bulan Januari sampai dengan hari ini, kita sudah menangani sekitar 6 perkara. Salah satunya tadi yang Bapak sebutkan, pelecehan yang dilakukan oleh salah satu oknum guru betul, terhadap siswa SD. Baik, jadi untuk satu tahun ini mencapai 40 gitu. Iya, tahun kemarin sudah 40 perkara. 40, wow, ini harapan kita jangan naik lah ya Bu ya. Mudah-mudahan. Jangan setinggi itu lagi harapan kita. Kalau bisa benar-benar turun, dan kalau bisa benar-benar hilang lah kalau masalah kekerasan seksual ini. Nah, kemudian untuk di Bengkulu Utara sendiri, yang paling banyak itu kategori yang seperti apa Bu yang sudah ditangani lah tahun kemarin? Kalau untuk Bengkulu Utara sendiri kan di awal saya sebutkan tadi ada yang masalah kekerasan fisiknya, dan ada juga non fisik. Tapi rata-rata yang kami terima itu berupa perbuatan kekerasan seksual fisik. Baik pencabulan dan paling banyak juga persetubuhan. Persetubuhan itu. Baik, jadi itu yang paling banyak kasusnya Bu ya, yang mendominasi. Jadi ini perhatian orang tua juga sangat-sangat diperlukan, perhatian keluarga untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi memang tidak hanya guru-guru di sekolah saja yang memberikan edukasi, namun keluarga sebagai madrasah yang utama juga memberikan edukasi pemahaman kepada anak-anak kita untuk tahu nih mana yang harus dijaga, mana yang boleh disentuh atau lain sebagainya. Ini perlu kita perhatikan bersama. Nah, kemudian saya ingin ke Pak Edo nih selaku Kasubsi Penuntutan. Tadi kita juga sudah membahas tadi adalah tahapan-tahapannya. Nah, kalau untuk di kejahatan seksual ini nih Pak Edo yang melibatkan anak di bawah umur. Nah, ini kalau boleh disampaikan sedikit, ini penanganannya apakah sama saja dengan mungkin korbannya tadi sudah dewasa, atau apakah ada perbedaan dengan anak-anak yang menjadi korbannya? Baik, kalau untuk penanganan perkara yang melibatkan anak, dalam hal ini anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, maupun anak sebagai korban, yaitu kalau penanganan perkaranya bersifat beda ya dari penanganan perkara biasa. Khusus lah ya. Khusus. Jadi kalau untuk penanganan perkara anak, kalau di persidangan itu jaksa, hakim, penasihat hukum tidak menggunakan toga. Tapi menggunakan atribut sidang tidak digunakan. Gitu. Jadi pakai kemeja aja gitu kan, batik seperti itu. Jadi nggak boleh menggunakan atribut sidang karena dapat memberikan
dampak kepada anak itu, tekanan juga seperti itu. Selanjutnya pada persidangan anak juga didampingi oleh pekerja sosial. Didampingi pekerja sosial. Untuk anak sebagai pelaku itu didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Terus juga didampingi oleh penasihat hukum. Ada juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu. Dan yang terakhir bisa didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi untuk penanganan perkara anak dan dewasa itu jelas berbeda. Sidangnya juga kalau untuk sidang anak itu secara tertutup. Ya, kalau sidang dewasa yang tidak melibatkan kejahatan seksual itu terbuka untuk umum. Terbuka jadi untuk umum. itu. Jadi siapa yang mau menyaksikan bisa gitu. Boleh, ya. Baik. Jadi kalau untuk anak-anak memang ada khusus tersendiri yang mungkin dilakukan untuk meminimalisir tekanan atau mungkin nanti takut trauma juga. Ini kenapa saya dilibatkan, kita masih kecil. Ternyata untuk mendapatkan informasi tadi memang ada penanganan khusus. Nah, kalau lembaga yang terlibat itu ada nggak lembaga lain nih Bang yang mungkin terlibat untuk kasus yang mungkin terlibat anak-anak? Kalau lembaga yang turut ikut dalam penanganan perkara anak yaitu Bapas ya dalam hal ini pembimbing masyarakatan. Selanjutnya dari Dinas Sosial itu ada pekerja sosial. Kemudian selanjutnya dari penasihat hukum juga untuk mendampingi anak sebagai pelaku. Nah, kalau untuk pekerja sosial kan mendampingi anak sebagai korban. Selanjutnya ada juga Dinas Perempuan dan Anak. Nah, itu untuk memberikan edukasi supaya anak sebagai korban tersebut tidak trauma lah atas kejadian tersebut. Ada pendampingan di sana. Terus yang terakhir adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, seperti itu. Baik, berarti memang ada banyak yang terlibat sebenarnya untuk penanganan kasus ini. Jadi memang Kejari bersinergi, tidak bergerak sendiri, tetapi melibatkan lembaga-lembaga yang lainnya untuk menangani perkara ataupun kasus terkait dengan kekerasan seksual ini. Karena memang ini kasus yang cukup menjadi perhatian kita bersama karena ini merupakan kasus yang tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Kemudian saya ingin ke Ibu Nelly ini terkait dengan tema kita hari ini. Mungkin ini berbicara tentang program lah mungkin. Ini kalau boleh tahu, kira-kira teman-teman di Kejari Bengkulu Utara ini apa nih upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk menekan angka kekerasan seksual yang terjadi? Karena tadi Ibu Nelly juga mengatakan cukup banyak lah ya, 40 dalam setahun itu tinggi seperti itu. Mungkin apa nih upaya mungkin dilakukan untuk menekan hal ini? Iya, baik. Jadi kalau pengenalan program di Kejari Bengkulu Utara sendiri pada bidang intelijen kita punya kegiatan namanya Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa Masuk Sekolah. Bisa dari tingkatan SD, SMP, SMA bahkan ke tingkat perguruan tinggi. Jadi sasaran kita di sini sebagai siswa pelajar, kita berikan edukasi, sosialisasi mengenai kekerasan seksual ini, baik dari cara-caranya, bagaimana pengaruhnya, bahkan dengan sanksi yang akan diberikan. Kemudian ada juga kita programnya Jaksa Masuk Kebun. Jaksa Masuk Kebun. Wah, ini gimana nih? Ini menarik nih. Kalau Jaksa Masuk Sekolah itu audiens kita kan anak-anaknya nih. Nah, kalau Jaksa Masuk Kebun, arahan kita harapkan ke orang tuanya. Para petani. Iya. Karena kan kalau kita ngundang itu biasanya jarang datang. Jadi kita on the spot, Pak. On the spot kita datangi kebun-kebunnya. Ketika saat makan siang kita kumpulkan di tengah kebun tersebut, kita berikan edukasi. Terutama kan orang tua kan. Jadi sebagai aware mereka juga terhadap anak-anaknya. Nah, kemudian kalau berbicara di bidang penuntutan, kami dari pihak penuntut umum KN Bengkulu Utara sudah berkomitmen menangani perkara terhadap kekerasan seksual ini secara optimal. Dari tahap penyidikan, penelitian berkas sampai dengan penuntutan. Bahkan kami pun sudah menerapkan tuntutan maksimal yang diberikan kepada pelaku ini. Contoh kasusnya mungkin di perkara tahun kemarin ada kejahatan sodomi dengan korban sebanyak lebih dari 35. Kita berikan tuntutan sebesar 20 tahun pidana penjara. 20 tahun. Dan alhamdulillahnya itu diapresiasi juga dengan putusan hakim dengan memberikan putusan yang sama. Putusan yang sama. Baik. Dan tadi tentu itu juga efeknya untuk membuat pelaku jera gitu ya. Pasti. Kita, gitu, terus tolak ukur juga Pak bagi masyarakat. Ketika mengetahui kalau suatu perkara pidana kekerasan seksual ini ancamannya tinggi kan bisa jadi hal yang menakutkan. Berarti kita jangan melakukan seperti itu. Betul. Ini juga jadi jadi orang mikirnya berkali-kali gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti itu ya. Baik. Jadi memang kalau berbicara tentang program ternyata sudah banyak yang dilakukan Bu ya. Jadi masuk sekolah dan lain sebagainya. Tentunya untuk edukasi kepada masyarakat pastinya Mbak ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan tadi mungkin menyambung dari Pak Edo tadi, mungkin sinergi nih Bu.
sinergi dengan pemangku kepentingan atau mungkin lembaga-lembaga yang juga terkait lah dengan penanganan kasus kekerasan seksual ini sejauh ini gimana nih Bu? Apakah semakin solid atau mungkin butuh maksimal lagi apa seperti apa nih? Jadi kalau berbicara sinergi mungkin sudah dijelaskan Pak Edo, ada beberapa dinas yang terkait. Betul. Dan memang sudah kami terapkan juga di dalam setiap persidangan. Kami selalu mengajukan pemberitahuan sebelum sidang untuk minta pendampingan. Baik dari dinas sosial, terus dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak, kita hadirkan pekerja sosialnya. Betul. Kemudian ada juga beberapa kasus, tidak semua kasus itu memang didampingi dari LPSK. Dan bahkan yang menariknya di Bengkulu Utara sendiri itu pernah langsung dari tim Kementerian Sosial yang turun. Langsung. Ya, bahkan Ibu Menteri Sosial juga langsung turun ke Bengkulu Utara karena memang angkanya cukup tinggi. Betul. Selain itu kami juga cukup aktif di dalam forum FKPD yang dilaksanakan bersama OPD terkait. Dalam hal ini kita juga mendukung gagasan atau rencana yang kedepannya ya mudah-mudahan diapresiasi untuk terbentuknya satuan tugas untuk pemberantasan kekerasan seksual. Karena di Bengkulu Utara ini cukup terkenal dengan beberapa modus kejahatan kekerasan seksualnya. Ya mudah-mudahan ke depan dengan adanya satuan tugas ini kami bisa berkolaborasi dengan OPD terkait, dinas-dinas yang menangani sehingga angka penanganan kekerasan seksual bisa lebih menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Baik, jadi seperti itu pemirsa. Jadi ini kerjaan Bu Kasih ini banyak nih ya. Ini karena tadi disampaikan kasus di Bengkulu Utara termasuk yang cukup banyak, cukup tinggi. Ini termasuk yang tinggi juga. Jadi ini kerjaannya banyak lagi nih. Tambah kerjaan lagi gitu ya. Baik, sekarang saya ke Pak Edo selaku kasus penuntutan ini. Tadi kita sudah membahas juga bahwasanya memang pelaku atau mungkin terduga pelaku ini banyak dari kalangan keluarga atau kasus ini banyak terjadi di dalam keluarga. Kemudian mungkin boleh nih tips juga dari Pak Edo mungkin kira-kira bagi anak-anak mungkin ini apa yang dapat mereka lakukan untuk bisa membentengi diri lah ibaratkan. Ini takutnya nanti gimana nih cara menghindar atau mencegah agar terhindar dari kekerasan seksual ini. Silakan. Oke, baik. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Kasih Pidum tadi, kalau dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara di bawah kepemimpinan Bapak Pradana selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, itu kan kami memiliki program Jaksa Masuk Sekolah. Jadi di program ini kami selaku jaksa melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama SMP dan SMA, yang mana notabene banyak korban tersebut dari SMP dan SMA. Anak-anak lah kategori. Betul. Jadi di sana kami memberikan pengetahuan kepada anak-anak tersebut tentang bahayanya kejahatan seksual. Jadi supaya anak tersebut mengetahuilah tentang kejahatan seksual. Jadi untuk meminimalisir tentang terjadinya praktek tersebut di lingkungan sekolah. Kami juga memberitahu juga kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan agama. Karena hal tersebut merupakan dasar supaya terhindar dari hal-hal yang negatif seperti itu. Baik, nah, jadi seperti itu pemirsa ya. Jadi penting sekali misalnya kalau teman-teman dari kejaksaan datang ke sekolah Bapak Ibu terutama di Bengkulu Utara ini harus disambut ya ini karena program ini penting sekali gitu ya. Dapat memberikan pemahaman juga, pengertian kepada para siswa. Tadi disampaikan oleh Pak Edo juga yang paling penting juga penanaman nilai agama tadi ya. Itu juga benteng yang kuat yang bisa untuk mencegah terjadinya kekerasan-kekerasan seksual seperti yang kita bahas tadi. Nah kemudian terakhir nih sebenarnya saya pengen tanya lebih dalam lagi karena ini tema menarik pemirsa tentang kekerasan seksual ini yang mungkin banyak pemirsa di rumah masih awam atau mungkin belum tahu dengan kasusnya seperti apa yang dikategorikan pelecehan seksual, kemudian hukum atau sanksi diberikan seperti apa. Jadi ini menarik sekali. Namun kita terbatas waktu, mungkin terakhir untuk Pak Edo. Pesan mungkin ya yang ingin Pak Edo sampaikan juga harapannya kepada pemirsa di rumah atau mungkin bagi anak-anak mungkin terkait dengan tema kita hari ini. Silakan. Baik. Kalau dari kami untuk pesan pada masyarakat lebih mengawasi anak-anaknya, terutama penggunaan media sosial untuk membatasi konten-konten yang bersifat pornografi. Itu. Terus dari kami juga Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, kami berharap dengan hadiran kami di sini, masyarakat memahami tentang kejahatan seksual itu sendiri, dan kami berharap ke depannya kasus-kasus terkait dengan kejahatan seksual turun seperti itu. Harapan kita seperti itu. Baik. Dan terima kasih Pak Edo. Mungkin terakhir dari Bu Kasih Pidum, Bu Dali, kami persilakan harapannya
pesannya mungkin untuk masyarakat, untuk orang tua, untuk anak-anak, mungkin juga untuk terhindarlah dari kekerasan seksual ini, silakan. Ya. Kalau saya fondasi awal karena madrasahnya dari keluarga, ya mudah-mudahan keluarga ini bisa memberikan pemahaman literasi dari pendidikan agama dulu. Betul. Kemudian dari masyarakat maupun pendidikan sekolah tuh memang benar-benar anak didiknya tuh harus diliterasi mengenai bahaya dari kekerasan seksual ini. Jadi dengan menghargai privasi orang lain atau bagian-bagian tubuh yang tidak bisa disentuh atau tindakan yang tidak boleh dilakukan, mudah-mudahan ke depannya khususnya di Bengkulu Utara tingkat perkara kekerasan seksual bisa turun dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Harapan kita tentunya, dan kita apresiasi juga tentunya dari Kejari Bengkulu Utara. Terima kasih tentunya sudah hadir bersama RBTV, tentunya memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat, dan tentunya pemirsa kita harus dukung juga tentunya teman-teman di Kejaksaan Negeri untuk terus semangat dalam melakukan pengerjaannya. Ini tidak mudah tentunya, karena memang banyak perkara yang ditangani, tidak hanya seksual saja sebenarnya gitu kan. Ada banyak kriminal, itu juga harus ditangani oleh teman-teman di Pidum Kejari Bengkulu Utara. Jadi memang ini perlu kita apresiasi, perlu kita dukung, dan kita juga sebagai masyarakat juga bertugas untuk mengawasi dan juga memperhatikan bagaimana yang terjadi di sekitar kita untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Deli. Sama-sama. Pak Edo juga terima kasih sudah hadir sama-sama pagi ini, luar biasa. Dan juga pemirsa tentunya siaran ini juga bisa disaksikan, kalau memang belum sempat nonton pagi ini bisa disaksikan ulang di RBTV Camkohan di Facebook tentunya. Siap. Dan terima kasih pemirsa sudah bersama kami kurang lebih 60 menit, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus RBTV setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sandra Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam Camkohan.